Hao, kembali lagi bersama saya Priscilla Valentriana. Wada Cungan Nin Jiao Teng Lina Nin F11311911026. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Chenghu. Jadi apa itu Chenghu? Chenghu adalah panggilan atau sapaan kepada seseorang. Dalam bahasa Mandarin terdapat banyak sapaan atau panggilan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan panggilan atau sapaan tersebut. Jadi ada 3 bagian yang akan saya bahas. Yang pertama, Jiating Chenghu. Jiating Chenghu yaitu panggilan atau sapaan dalam keluarga. Yang kedua, Nansing Chenghu. Nansing Chenghu yaitu panggilan atau sapaan kepada pria. Yang terakhir yaitu Nüxing Chenghu. Nüxing Chenghu, sapaan atau panggilan kepada wanita. Jadi yang pertama-tama kita akan melihat yang keluarga. Di dalam Mandarin ada terbagi 2, yaitu antara keluarga papa dan mama, yaitu panggilannya berbeda. Jadi saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu ayah dari papa kita, papa de papa. Papa de papa jiao Ye. Kemudian yang kedua, papa de mama. Mama dari papa kita. Jadi papa de mama jiao Nai. Yang ketiga yaitu abang dari papa kita, papa de keke jiao Bobo. Yang keempat, adik laki-laki dari papa, yaitu papa de didi jiao Shushu. Yang kelima yaitu saudara perempuan dari papa, baik itu kakaknya papa ataupun adik perempuannya papa. Jadi papa de jiemei jiao Gugu. Oke, jadi dalam keluarga papa kita yang paling utama yaitu ada 5, Ye, Nai, Bobo, Shushu, Gugu. Nah, dari keluarga mama de papa jiao Waikung. Dan selanjutnya yaitu mama de mama. Mama dari mama yaitu mama de mama jiao Waipo. Dan yang ketiga, mama de xiongdi, yaitu saudara laki-laki dari mama, baik itu abang mama atau adik laki-laki mama. Mama de xiongdi jiao Jiu. Dan yang terakhir yaitu mama de jiemei, jadi saudara perempuan mama, kakak mama ataupun adik perempuan mama. Mama de jiemei jiao Ayi. Oke, jadi di keluarga mama ada 4 yang inti. Jadi yang perlu kita ingat yaitu Waikung, Waipo, Jiu, dan Ayi. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai Nansing Chenghu, panggilan untuk laki-laki. Untuk memudahkan pemahaman, saya menggunakan contoh nama yaitu Zhang Renwei. Jadi mari kita lihat satu persatu. Zhang shi chenghu de fangshi. Jadi panggilan resmi atau sapaan resmi kepada laki-laki yaitu xiansheng. Nah, contohnya tadi kita menggunakan nama Zhang Renwei. Xing marganya ditambah dengan xiansheng. Zhang xiansheng. Oke, selanjutnya itu Xu Xi Ju Fei Zheng Shi Chang, yaitu untuk sapaan kepada yang sudah akrab atau sudah kita kenal. Oke, jadi menggunakan lao. Jadi contohnya yaitu lao ditambah dengan nama atau marga dari orang tadi. Jadi contohnya tadi yaitu Lao Zhang.
Dan selanjutnya yaitu 比自己年纪小的男性. Untuk panggilan atau sapaan kepada pria yang lebih kecil umurnya atau lebih muda beberapa tahun dari kita, kita panggil dengan xiao. Kita menggunakan kata xiao. Pertama yaitu xiao zheng. Xiao zheng. Jadi dengan kata xiao ditambah dengan marga xing sehingga menjadi xiao zheng. Bisa juga kita menggunakan nama terakhir atau huruf terakhir dari nama orang tersebut. Tadi kan namanya Cheng Ren Wei, jadi kita ambil Wei-nya jadi Xiao Wei. Xiao Wei. Oke, selanjutnya 比自己年长的男性. Jadi untuk orang yang lebih tua beberapa tahun dari kita, kita menggunakan kata ke. Oke, contohnya yaitu zheng ke. Jadi kita menggunakan marga terus baru ditambah dengan ke. Jadinya zheng ke. Selanjutnya yaitu 年纪大的老人. Kalau misalnya di sini Cheng Ren Wei, orang yang lebih tua puluhan tahun atau belasan tahun dari kita, maka kita sebut dia Ye Ye. Jadi dari marga ditambah dengan Ye Ye. Jadinya Cheng Ye Ye. Oke, selanjutnya yaitu cita teshu chenghu. Sapaan atau panggilan yang sering dipakai dalam bahasa Mandarin. Yang pertama yaitu kemer. Nah, walaupun kemer di sini terdengar sangat akrab panggilannya, tapi panggilan kemer di sini sering digunakan kepada orang yang baru bertemu atau orang yang belum kenal. Kalau semisalnya tiba-tiba lawan bicaranya itu laki-laki yang tidak dikenal, jadi dia bisa bilang cewei kemer. Cewei kemer. Nah, di sini untuk selain kemer ada juga xiongdi. Xiongdi. Dan yang ketiga yaitu tongxue. Nah, panggilan tongxue ini sering digunakan bagi mereka yang masih pelajar. Sedangkan tongxue ini jarang digunakan di lingkup masyarakat. Dan panggilan ini khususnya juga untuk pelajar. Oke, yang terakhir yaitu shuai ke. Shuai ke. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memanggil orang yang kita kurang akrab. Dengan menggunakan shuai ke, menyapa atau memanggil, itu bisa membuat yang mendengar itu merasa lebih baik. Oke, selanjutnya 女性称呼, panggilan untuk wanita. Untuk memudahkan kita memahaminya, saya menggunakan nama Lina. Lina. Nah, yang selanjutnya yaitu 正式称呼的方式, yaitu panggilan resmi kepada wanita, 女士. Kita tambahkan marga dan 女士. Jadi 李女士. Li 女士. Selanjutnya 小姐. 小姐. Nah, untuk 小姐ini seringkali digunakan untuk memanggil atau menyapa wanita yang belum menikah. Biasa dipanggilnya 小姐. Contohnya yaitu Li Xiaojie. Jadi marga ditambahkan Xiaojie. Oke, selanjutnya itu 比自己年纪小的女性. Kalau misalnya Lina di sini lebih kecil daripada kita bisa memanggilnya menggunakan xiao, yaitu contohnya Xiao Li. Jadi xiao ditambah marga menjadi Xiao Li. Xiao Li. Ataupun kita bisa menggunakan nama terakhir dari Lina, yaitu Na. Maka kita bisa memanggil Xiao Na. Xiao Na. Ya, selanjutnya itu 比自己年长的女性. Jadi untuk orang yang akrab dari kita tapi dia lebih tua dari kita bisa menggunakan jie. Jie. Nah, contohnya yaitu bisa kita pakai marga ditambah jie, jadinya Li Jie. Li Jie. Atau juga kita bisa menggunakan huruf terakhir dari nama Lina, jadi kita bisa panggilnya Na Jie. Na Jie. Selanjutnya yaitu 比自己年龄大的很多的女性.
Jadi untuk perempuan yang umurnya lebih tua daripada kita, bisa jadi 5 tahun, 6 tahun, kita gunakan ayi. Ayi. Jadi contohnya yaitu li ayi, marga ditambah ayi. Dan bisa juga kita menggunakan nama terakhir atau huruf terakhir dari lina, yaitu na ayi. Na ayi. Oke, selanjutnya itu nianji da de laoren. Untuk wanita yang sudah tua puluhan tahun atau belasan tahun dari kita, bisa kita panggil dengan nai-nai. Jadi cara panggilnya yaitu dengan menambahkan marga ditambah nai-nai. Jadinya li nai-nai. Oke, selanjutnya itu cita teshu chenghu. Adalah panggilan lain dan panggilan yang sering digunakan. Yang pertama yaitu pao pao. Nah, untuk panggilan pao pao ini adalah sapaan terhadap sesama wanita muda. Nah, ada juga yang memanggil diri sendiri yaitu pao pao. Tujuan memanggil diri sendiri menggunakan pao pao untuk terkesan lucu atau imut. Dan kemudian bisa juga ketika pacaran, maka dari pacar prianya memanggil pacar wanitanya yaitu pao pao. Pao pao. Panggilan atau sapaan pao pao di sini untuk wanita yang di bawah 30 tahun. Yang selanjutnya yaitu chin aida. Chin aida. Nah, panggilan ini juga bisa digunakan untuk sesama wanita yang sudah akrab atau teman akrab. Jadi mereka saling memanggil yaitu chin aida. Chin aida. Kalau misalnya sesama teman kalian menggunakan chin aida, berarti kalian sudah merasa bahwa hubungan kalian itu dengan teman kalian itu sudah dekat. Yang ketiga, tongxue. Nah, ini juga sama dengan panggilan untuk pria. Jadi tongxue ini bisa untuk wanita dan untuk pria. Dan panggilan ini sering digunakan untuk pelajar. Oke, yang terakhir yaitu meini. Meini. Kita tahu bahwa mei itu artinya cantik. Jadi panggilan ini bisa kita gunakan juga untuk orang yang belum kita kenal atau belum terlalu kenal akrab. Kalau kita menggunakan meini lebih baik. Oke, sekian penjelasan saya mengenai chenghu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Xie xie dajiao.